Baik, Sabun, ya sabun, oke. terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami dari tim keuangan. Kebetulan siang ini kami akan mencoba memaparkan, sebenarnya lebih tepatnya refreshment lagi ya, karena dari setiap tahun kita sudah melakukan hal yang sama berkaitan dengan laporan keuangan kementerian ini. Jadi untuk yang ingin kami sampaikan, kita coba flashback lagi, izin share screen Pak atau Pak Sis. Suaranya orang metu cuilik banget. Ya, sampun terlihat ya Bapak Ibu. Sudah Mas Agung. Ya, jadi untuk yang pertama, untuk yang laporan keuangan di Kementerian Kesehatan untuk Masyarakat tahun anggaran 2022 ini, kita flashback lagi. Jadi Mas Agung, semuanya suaranya kok kecil ya Mas? kebijakan penyediaan pengabdi masyarakat maupun dari kegiatan operasional yang lain, semuanya sama, berasal dari usulan, kemudian pelaksanaan, kemudian dari aspek pelaporan. Nah, untuk yang khusus penelitian ini, untuk komponen pendukungnya atau dokumen-dokumen intinya itu ada, kalau di saat ini kita bisa jelaskan Mas Agung, halo. atau SPK antara kepala P3 Halo, dengan Mas Agung. PPK. Mas. Izin Pak, suaranya kurang terdengar ya. Bentar, saya. Iya, suaranya kecil Mas. Sebentar nggih Bapak Ibu. Mas Agung masih membetulkan. Nggih. Hari ini Pak Mundi pakai dress code-nya apa? Ya, jadi untuk yang
kesempatan ini saya ingin mengulangi lagi apa yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa seluruh penelitian yang sudah Bapak Ibu lakukan semuanya itu sudah melalui proses mulai dari kontrak antara PPK dengan beberapa PPKM, kemudian timbul ada penetapan komitmen berupa surat penugasan dari direktur. Nah, ketika dilaksanakan maka kewajiban Bapak Ibu adalah melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dalam hal pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Di sini ada 3, ada laporan hasil penelitiannya atau laporan keuangan ya biasanya. Kemudian ada laporan penggunaan dana sama laporan pajak. Sebenarnya ini jadi satu, tapi secara praktiknya itu dilakukan secara terpisah. Baik, next untuk di berikutnya. Seperti biasa, bahwa yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dalam penelitian dan pengabdian masyarakat itu adalah ketua pelaksana, yang mana nanti ketua pelaksana akan dibantu oleh anggota tim penelitian untuk membantu proses penyusunan laporan keuangannya. Ini dasar-dasar penyusunan laporan keuangan untuk penelitian seperti biasa, sama, tidak ada perubahan dengan tahun yang kemarin. Hanya yang berbeda berkaitan dengan aturan yang terbaru, ada PMK 123 tentang SPK 2022 dan PMK nomor 60 tahun 2021 tentang PPM atau standar biaya masuk 2022. Yang lainnya masih tetap tidak ada perubahan. Kemudian untuk ketentuan LPJ dibuat dan disusun berdasarkan RAP penelitian atau pengabdian masyarakat yang termuat dalam proposal. Kemudian LPJ disusun berdasarkan realisasi dana kegiatan penelitian dan pengabdian sebesar 100%. Jadi, meskipun Bapak Ibu peneliti dalam waktu ini baru menerima dana yang tahap pertama 70%, namun untuk pelaporannya sudah harus bisa melaporkan penggunaan dana yang 100%-nya. Kemudian, laporan bukti keuangannya dibuat rangkap 3. Jadi yang pertama untuk PPK selaku pemberi dana, ya. Kemudian ada P3M dan peneliti. Kemudian bukti keuangan diurutkan atau dikelompokkan berdasarkan jenis belanja, dan dana penelitian dan pengabdian ini tidak dapat digunakan untuk pembelian belanja modal. Contohnya seperti pembelian laptop, kendaraan bermotor, printer, dan lain-lain. Terus mungkin dari sini ada pertanyaan. Nah, kalau untuk pembelian alat atau komponen alat itu bagaimana? Sepanjang pembeliannya itu berupa komponen untuk dipakai biasanya untuk yang jurusan teknik ya. Untuk pembuatan mobil atau perakitan apa itu biasanya kan membutuhkan komponen, itu tetap bisa, asalkan seperti tadi ketentuannya tidak untuk pembelian belanja modal secara langsung. Contoh misalkan untuk pembelian laptop itu tidak boleh, tapi untuk semacam pembelian komponennya itu berdasarkan hasil diskusi kita dengan P3M tetap bisa diboleh. Kemudian ini perbedaan dari tahun anggaran 2022 dan sebelumnya. Untuk komitmen kontrak sama, tidak ada perubahan. Jadi kontraknya antara PPK dan kepala P3M. Kemudian mekanisme penyaluran dananya sama. Jadi yang tahap pertama 70% itu sudah kita salurkan dari kas negara ke rekening khusus P3M yang sudah resmi dan terdaftar di Kementerian Keuangan. Kemudian dari dana yang sudah tersalurkan ke rekening P3M, maka P3M akan menyalurkan kembali kepada para peneliti sesuai dengan mekanisme internalnya P3M. Kemudian sifat penyaluran dananya langsung. Maksudnya langsung itu adalah dana dari kas negara itu tidak melalui rekening bendara Poltek, tapi langsung diterimakan dari kas negara, langsung ditujukan ke rekening P3M.
Kemudian pembayaran pajaknya ini yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu untuk 2020 sampai 2021. Jadi untuk yang 2020-2021 seperti yang kita tahu bahwa untuk aspek pemotongan pajaknya di termin 1 dulu itu tetap tidak dipotong alias utuh 70% diterimakan, kemudian di tahap kedua baru diperhitungkan pajaknya di tahap 30% ya, maksudnya di tahap 30%. Bapak Ibu menerima dana 30% setelah dipotong pajak. Oke, itu yang tahun kemarin. Sedangkan untuk di tahun 2022 untuk pajak yang dipotong oleh negara itu sudah tidak ada, kecuali untuk PBL 21 atau belanja modal. Jadi nanti untuk di termin kedua pun Bapak Ibu akan menerima pembayaran 30% utuh tanpa pajak, kecuali PBL 21 kalau ada komponen honor. Jadi bedanya di situ. Jadi kita tengah mengadopsi apa yang sudah dilakukan selama ini oleh pusat, ya. Setelah saya komunikasi dengan beberapa pihak itu, memang di pusat itu juga seperti itu contohnya. Jadi memang diterimakan utuh 100%, nanti para peneliti atau para penerima dana yang akan membayarkan pajaknya secara mandiri melalui bank persepsi atau Metapos. Nah, ini tahapan pembayaran dananya. Mas Agung, Ya, suaranya feedback, kurang jelas. suaranya kurang jelas. Padahal saya sudah tidak. Suaranya menggema. Oh, Agung, itu speakernya 2 nyala semua. Mungkin salah satu saja, Pak Agung. oke. Oh, yang ini saya lift dulu aja. Halo, sudah jelas, Pak? Nah, sudah. Ya. Oke. Ya, jadi ini untuk yang tahapan pembayaran dan dana penelitian dan Abdimas tahun 2022, tahap 1 sudah kita laksanakan, ya, berupa pembayaran tahap 1 70% sudah kita laksanakan. Untuk yang tahap 2 yang akan kita laksanakan ini, dokumen persyaratannya sama seperti tahun-tahun kemarin. Jadi berupa laporan hasil penelitian atau laporan kemajuan hasil penelitian atau dokumen lain ya yang dari lembaga P3M nanti bahasanya apa. Kemudian ada laporan realisasi belanja penelitian berjudul. Nanti akan kita tunjukkan lampirannya. Kemudian yang kedua, rekapitulasi penggunaan dana penelitian oleh P3M lembaran 2. Nanti akan kita tunjukkan juga. Perbedaannya lagi dengan tahun kemarin, seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa untuk pajak di termin kedua tidak akan dipotong lagi oleh bendaharawan PNM, kecuali untuk aspek PPh 21 atau pajak honor. Ketika Bapak Ibu ada mata anggaran atau belanja berupa honor kepada para pembantu peneliti atau narasumber, misalkan kalau ada, itu tetap akan kita potong. Nah, terus nanti batas waktunya seperti yang disampaikan Kepala P3M tadi, bahwa batasnya betul nggih, Pak Imam, 7 Oktober nggih? Tadi kalau tidak salah saya mengikuti Ya, tadi. Betul. Ya, 7 Oktober betul, nggih? 7 Oktober. 7 Oktober berarti nanti 7 Oktober. ya kita akan sepakati lagi diskusi dengan Kepala P3M untuk pengaturan kapan akan dilakukan istilahnya pemotongan pajaknya, pelaporan pajaknya dari para peneliti kepada Poltek. Jadi kan nanti kan dibalik ya skemanya. Jadi kalau yang dulu pajak di termin kedua akan kita perhitungkan, kemudian Bapak Ibu akan menerima netnya. Nah, sekarang kita balik. Bapak Ibu nanti di termin kedua berdasarkan hasil rekapitulasi belanja atau penggunaan dananya, maka kami akan melakukan resum atau istilahnya peringkasan perhitungan atas beban pajak yang sudah
siap, nah, nanti teknisnya kami akan menerbitkan e-billing. E-billing itu kayak semacam e-billing itu semacam tagihan pajak yang wajib disetor oleh para peneliti berdasarkan jenis belanja yang sudah dilakukan. Oke, nanti untuk pertanyaan selanjutnya aja, kita selesaikan dulu di slide 1 berikutnya ini. Nah, ini contohnya di lampiran 1, sama seperti yang tahun kemarin, tidak ada perbedaan. Jadi nanti Bapak Ibu tetap akan diminta menyusun rekapitulasi penggunaan belanja yang sudah Bapak Ibu terima dananya di pelaksanaan penelitian tahap 1. Ya, kemudian pelaporannya tadi kita sudah infokan sebesar 100%. Jadi yang sudah terrekap di sini, yang Bapak Ibu nanti akan tuliskan di sini adalah beban penggunaan sebesar 100%. Ya. Untuk kolom-kolom pajak ini akan kita gunakan untuk identifikasi kita selaku pihak keuangan Poltek Negeri Madiun untuk menerbitkan e-billing-nya. Jadi tidak berupa pembayaran pajaknya, hanya pencetakan e-billing. Jadi contoh misalkan ya, seperti ini. Ada kwitansi dari toko siswa. Ada toko siswa, dia ada nomor NPWP, kemudian jenis usahanya dia PKP misalkan ya. Kemudian tanggal pembeliannya berdasarkan kwitansi, ada kertas, ballpoint, tinta printer, kalkulator, dan sebagainya, totalnya 2.310.000. PPh pasal 22-nya, nanti kita akan terbitkan e-billing-nya. Kita akan terbitkan e-billing-nya, tapi belum statusnya terbayar ya, masih berupa e-billing. Nah, e-billing ini masa aktifnya kita sepakati 7 hari. Tentuannya 7 hari. Jadi e-billing dari bendaharawan ketika kita menerbitkan e-billing, maka para peneliti nantinya wajib menyetor ke kas negara melalui bank persepsi maksimal 7 hari setelah penerbitan e-billing. Nah, untuk teknis pembayaran tagihan e-billingnya, sekarang masalah ke pembayarannya, maka kalau kita mengusulkan kalau bisa dikolektif melalui P3M. Biar bareng, maksudnya gitu. Karena dari sekian banyak penelitian itu pasti ada beberapa pajaknya yang berintil-berintil. Bahasanya gimana berintil-berintil itu ya? Macam-macam lah ya. Ada yang PPh pasal 4, ada PPh pasal 21, ada yang 22, masing-masing toko beda-beda, masing-masing peneliti beda-beda. Dan nanti kita dari pihak keuangan akan membantu menerbitkan e-billing-nya. Kemudian harusnya kan itu ke para peneliti. Nah, tapi kita koordinasikan dengan P3M saja biar lebih mudah karena umur 7 hari itu juga pendek ya. Jadi kalau kita menjaga nih, kalau misalkan dalam rentang waktu 7 hari itu ada yang terlewat, kasihan juga teman-teman yang lain yang sudah membayarkan tepat waktu. Nah, kalau gitu gimana Pak Imam, ada tanggapan atau gimana untuk yang teknisnya pembayarannya itu Pak? Ya nanti saya mau ke Pak Mas Agung aja. Oke. Kalau saya Mas usulnya nama seperti Mas itu Pak. Agung aja Mas. Nanti kita koordinasi. Oke, siap. Kalau saya pribadi usulannya seperti itu. Ya, Jadi ya, pembayaran enggak apa-apa. ya. Nah, untuk pembayaran apa-apa. pajaknya nanti kita kalau bisa kolektif dengan P3M, kita bantu untuk penerbitan e-billing-nya. Nah, nanti dari e-billing itu kita bisa setorkan pajaknya ke bank persepsi bisa tepat waktu. Harapan saya seperti itu Pak. Biar tidak terlalu banyak nanti kalau misalnya ya serahkan. ya selain itu
Selain itu minta Oh kerjasama, ya, minta tolong kerjasama juga dengan para peneliti juga biar nanti kita P3M dan keuangan bisa tepat waktu, Mas. iya, Ya, Bapak Ibu iya, semuanya. karena Khususnya saya minta untuk kerjasama iya betul, untuk pelaksanaan ini, untuk pelaporan pajak ini. iya. Iya. Saya khawatir Bapak Ibu untuk pembayaran pajaknya ini tetap akan kita bantu cross check perhitungan benar atau tidaknya. Secara mandiri Bapak Ibu tetap wajib mengisi rekapitulasi penggunaan dananya ini berikut dengan bukti-bukti keuangannya seperti biasa, seperti tahun kemarin tidak ada perbedaan. Nah, nanti dari seluruh bukti keuangan yang sudah jenengan Bapak Ibu kumpulkan ke P3M lalu ke kami akan review, akan kita melakukan penelitian terhadap jumlah uangnya dan kesesuaian dengan. Jadi seperti biasa tetap harus sama, nggih. Jadi kalau ada klaimnya belanja di sini ada misalkan ada 2.230.000 dalam satu toko, berarti ya dalam kwitansinya harus mencerminkan nilai yang sama. Terus ada pertanyaan dulu itu pernah berdasarkan pengalaman yang dulu itu, gimana kalau misalkan nilai kwitansinya itu lebih besar dari yang dilaporkan. Nah, kalau kwitansinya lebih besar yang dilaporkan ya tetap kita harus menghitungnya sebesar nilai pagu maksimalnya. Karena kalau dihitung berdasarkan nilai kwitansi, kalau misalkan kemungkinan kwitansinya melebihi nilai kontrak kan akan aneh. Jadi kalau misalkan dalam satu judul nilai kontraknya itu ada 6 juta misalkan ya, ternyata setelah kita verifikasi bukti keuangannya itu lebih dari 6 juta. Nah itu kan sudah melebihi dari nilai pagu kontrak awal. Nah itu kan tidak diperbolehkan. Nah, kita harus pilih salah satu. Kalau ternyata lebih tinggi bukti kwitansinya, ya kita kembalikan lagi perhitungannya ke pagu semula. Karena kita tidak bisa lepas dari pagu belanja yang sudah Bapak Ibu terima semuanya. Jadi kalau kelebihan dari pagu belanjanya pasti akan melebihi juga dari pagu kontrak dan itu tidak diperbolehkan lah bahasanya seperti itu, guys. Terus kemudian ini rekap yang disusun oleh kepala P3M sama seperti tahun kemarin. Jadi dari seluruh laporan transaksi belanja penelitian dari para peneliti, maka nanti P3M selaku pengampu dana penelitian masyarakat, penelitian dan pengabdian pada masyarakat akan menyusun rekapnya per judul. Ya, ini sudah biasa. Saya sama Pak Imam udah biasa ini udah terbiasa untuk menyusun seperti ini. Nah, yang penting nanti kami P3M minta kerjasama dari Bapak Ibu untuk dapat menuangkan laporan penggunaan belanjanya ya sama seperti tahun kemarin. Itu aja, tidak ada perubahan. Perubahannya hanya di skema pemotongan pajaknya. Kalau dulu di termin kedua Bapak Ibu itu seharusnya menerima misalkan 30 tapi dipotong pajaknya, ya kan? Untuk yang sekarang tidak. Bapak Ibu tetap akan menerima 30-nya utuh. Kemudian Bapak Ibu yang akan menyetorkan pajak terutangnya itu kepada kas negara melalui e-billing yang akan kami sediakan. Gitu. Cuma beda mekanisme aja, tapi hasilnya sama. Tidak ada masalah. Ini hal-hal pokok yang berkaitan dengan belanja. Ya, jadi umumnya itu kalau kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat itu item belanjanya ini ada biaya honor, ada biaya PATK, ada biaya jalan dinas, ada biaya operasional lainnya. Untuk belanja biaya alat
tidak kami masukkan, ya, karena memang dari awal itu maksudnya di DIPA kami untuk penelitian dan pengabdian masyarakat itu sifatnya adalah belanja bahan. Jadi tidak boleh saya masukkan belanja alat di sini. Tadi yang kayak misalkan beli printer, beli komputer, beli itu tidak diperkenankan. Kemudian ini standar biayanya yang diatur untuk honor narasumber ada level A, B, C, D, E, F. Kemudian untuk honor penunjang penelitian, jadi yang boleh dibiayai itu hanya pembantu peneliti, koordinator peneliti, sekretariat peneliti, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan. Untuk peneliti memang tidak boleh dihonori menurut aturan yang kita ketahui dari awal, bahwa untuk komponen honor tidak diperkenankan untuk honor peneliti, yang boleh hanya pembantu peneliti. Tarifnya sudah ditentukan di PMK SBM. Ya, ada 25.000 per OJ untuk pembantu peneliti, koordinator tarifnya 420.000 maksimal orang per bulan. Kemudian sekretariat peneliti 300.000 per bulan. Pengolah data itu ada 1.540.000 maksimal per penelitian. Kemudian petugas survei ada 8.000, ada pembantu lapangan nilainya 80.000. Oke, next. Aspek perpajakannya seperti biasa untuk pajak penghasilan ada 4 item, ada PPh pasal 4 untuk sewa, ada PPh pasal 21 untuk pajak penghasilan, PPh pasal 22 untuk pembelian, dan PPh pasal 23 untuk jasa. Kemudian pajak pertambahan nilai, seperti yang kita ketahui per bulan April 2022 ini sudah ada penyesuaian tarif tentang nilai PPN yang semula 10% sudah berubah menjadi 11%. Tapi ini kan untuk rekanan ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan ini, karena yang bisa menerbitkan PPN atau yang dikenakan PPN itu adalah pengusaha yang sudah statusnya ber-PKP dan sudah bisa menghasilkan atau mengeluarkan faktur pajak. Jadi kalau rekanan Bapak Ibu yang Bapak Ibu beli tidak ada atau non PKP, pasti tidak akan dikenakan PPN. Ini tarif pajaknya sama, tidak ada perubahan. Tetap untuk yang PPh 21 untuk PNS golongan 4 paling tinggi 15%, PNS golongan 3 5%, di bawah golongan 3 itu 0%, tidak dikenakan pajak. Non PNS 5%, tukang kuli upah, tapi kita nggak ada ya. Ini bahasa normatifnya aja. 200 dengan penghasilan 200.000 per hari itu dikenakan pajak 5%. Kemudian PPh 22 wajib pajaknya rekanan besarnya 1,5% untuk toko yang ber-NPWP, sedangkan kalau tidak ber-NPWP itu tarifnya 3%. Kemudian PPh 23 jasa tarifnya 2%, non-NPWP 4%, PPh 4 ayat 2 untuk sewa bangunan, sewa gedung itu tarifnya 10%, dan non-NPWP sama 10%. PPN, ini 11%, sorry. Saya edit sekalian. Kelewatan. PPN tarifnya 11% untuk rekanan yang atau toko yang sudah ber-PKP. Untuk kelengkapan dokumennya sama seperti tahun kemarin. Jadi untuk pembayaran PPh 21 honor ada pertama surat tugas atau SK atau dokumen penugasan lainnya yang sah. Kemudian ada fotokopi identitas diri, ada fotokopi NPWP sama CV. Kebanyakan kalau yang kemarin-kemarin itu CV-nya tidak dilampirkan.
Padahal CV itu bisa kita, CV atau kurikulum vitae ya, kurikulum vitae itu bisa kita gunakan sebagai dasar untuk penentuan tarif pajaknya. Jadi misalkan ada narsum yang PNS, nah di KTP dan di NPWP itu kan tidak tercantum untuk data-data golongannya. Atau apakah dia itu golongan 2 atau golongan 3 atau golongan 4. Nah, itu kebanyakan kalau di tahun kemarin itu tidak mencantumkan CV. Nah, kita agak kesulitan di situ. Nah, padahal itu sangat penting juga. Jadi mohon untuk yang tahun ini kalau bisa disertakan atau dilengkapi biar kita perhitungan pajaknya menghitungnya juga pas, bisa valid. Kemudian ada tanda terima honor atau bukti penerimaan honorariumnya, bisa berupa kwitansi atau Bapak Ibu cetak sendiri, tidak masalah, tidak ada misalnya format baku bagaimana untuk penentuan tanda terima honornya, yang penting ada berupa tanda tangan penerima. Kemudian dikenakan sehubungan dengan pembayaran honor atau upah yang diterima. Jadi kalau ada pembantu peneliti yang menerima honor, ya berarti dia sudah sah untuk dikenakan sebagai subjek PPh pasal 21. Kemudian untuk SPJ pembayaran PPh pasal 4 ayat 2, 22, dan 23, itu berupa kwitansi atau nota atau struk atau bukti pembelian lain yang sah menurut peraturan. Kemudian identitas pajak toko atau rekanan berupa NPWP. Nah, kalau nggak punya NPWP gimana? Ya nggak apa-apa, tapi nanti akan berkonsekuensi di prosentasenya ya. Pasti akan lebih besar, lebih tinggi untuk pembayaran pajaknya. Kemudian nomor 3 dikenakan sehubungan dengan transaksi pembelian dan atau pembayaran jasa lainnya dan bukan merupakan jumlah nominal yang dipecah-pecah. Nah ini sudah kita sampaikan berkali-kali, jadi untuk jumlah nominal yang dipecah-pecah itu kenapa kok kita highlight di sini? Karena para pemeriksa, kalau saya atau di bagian keuangan itu yang penting ada kwitansi atau tanda terima, ada nota, itu sudah kita anggap sah. Tapi bukan kita menjustifikasi untuk masalah substansinya. Jadi maksudnya begini, contohnya, ketika Bapak Ibu realnya beli di toko dengan hari yang sama, kemudian di toko yang sama, sekali beli dia sudah memenuhi unsur perpajakan, misalkan sudah menyentuh angka 3 juta. Misalkan ya. Terus dari komponen 3 juta itu ada yang sengaja nih, misal ya, biar nggak terkena pajak, karena 3 juta kan sudah terkena pajak harusnya secara normalnya. Nah, karena biar nggak terkena pajak, 3 jutanya itu ada yang kwitansinya mungkin ada dipecah atau gimana lah. Kita tidak menyarankan seperti itu. Dan saya atau kami tidak bisa berkomentar lebih jauh berkaitan dengan itu karena bukan ranah kami untuk menjustifikasi apakah pembelian itu bisa masuk kategori jumlah nominal yang dipecah-pecah atau bukan. Yang penting di kami adalah sudah ada bukti kwitansinya, sudah ada notanya, dan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu laporkan, ya sudah. Kita derek istilahnya seperti itu. Kita ikut apa yang Bapak Ibu sudah belanjakan. Kemudian ada SPJ pembayaran PPN. PPN ini pasti subjeknya atau tokonya itu pasti sudah ber-PKP. Jadi kalau Bapak Ibu beli barang atau jasa di rekanan yang non PKP pasti tidak akan dikenakan PPN. Nah, ciri-cirinya kalau dia PKP apa? Dia pasti sudah bisa menerbitkan faktur pajak. Kalau nggak ada faktur pajaknya berarti ya dia bukan perusahaan yang sifatnya PKP. Ini mengulangi tadi yang di atas tadi ya. Jadi untuk yang untuk PPh 21
formulasinya sama seperti ini. Jadi PNS golongan 1 dan 2. Makanya kenapa kami membutuhkan CV atau kurikulum VT dari narasumber atau orang yang kita kasihkan honor, karena untuk menentukan ini ya Bapak Ibu. Apakah dia itu PNS golongan 1, 2, atau PNS golongan 3, atau PNS golongan 4. Soalnya kalau tidak ada ini, misalkan yang bersangkutan PNS golongan 2, misalkan ya. Karena tidak ada CV-nya, ya secara normatif biasanya kami akan, meskipun ada NPWP, ya ada NPWP, ada KTP, tapi tidak ada CV-nya. Secara normatif biasanya kita asumsikan dia masuk golongan 3 dengan rate 5%. Tapi kan kasihan juga ya kalau misalkan yang bersangkutan itu ternyata memang PNS non golongan 3 ke bawah, tapi kena pajak, kan kasihan juga. Ya, jadi yang bisa membedakan mana PNS golongan 1, 2, 3, 4 adalah di kurikulum VT-nya. Oke, next. Ini untuk pembelian barang secara umum. Tidak ada perbedaan dengan tahun lalu, sama. Jadi kalau dia punya NPWP, maka akan dikenakan pasal 22 sebesar 1,5% dengan nominal transaksi di atas 2 juta. Kalau dia ber-PKP, maka akan dikenakan PPN, ditambahi PPN 11%. Kalau tidak punya NPWP gimana? Akan menjadi 3%. Transaksi nilainya sama di atas 2 juta. Kemudian pembelian barang khusus buku pelajaran, peralatan ibadah, atau barang lain yang bukan objek PPN kita kayaknya nggak ada. Ya, jadi kita ikuti aja di sini. Nah, ini untuk nomor 4, pembayaran atas sewa gedung atau ruangan. Kalau misalkan Bapak Ibu dalam pelaksanaan penelitian atau pengabdiannya membutuhkan sewa gedung untuk aula, misalkan untuk presentasi dan sebagainya, maka akan dikenakan tarif 10%. PPh pasal 4 ayat 2 10%. Nominalnya tidak ada batasan, jadi berapapun nilai sewanya akan langsung dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Kalau dia ber-PKP yang punya gedung itu misalkan ber-PKP ya berarti akan ditambahi PPN 11%. Kalau tidak punya NPWP, nominalnya sama tetap 10%. Kalau untuk yang pasal 23, PPh 23, kalau dia punya NPWP, misalkan untuk sewa peralatan, sewa kendaraan, jasa catering, jasa penjilitan, jasa pencetakan, maka akan langsung dikenai pasal 23 dengan tarif berapapun. Tidak ada batasan minimal seperti PPh 22. Kemudian kalau dia ber-PKP, tapi sepengetahuan kami jarang ada perusahaan yang sudah dikenakan pasal 23 kemudian ada ber-PKP. Contohnya kayak catering. Kayak catering itu dia biasanya hanya dikenakan PPh pasal 23 non PKP karena dia sudah dikenakan pajak daerah ya, sebagai objek pajak daerah. Kemudian kalau dia tidak punya NPWP, maka PPh pasal 23-nya presentasinya akan meningkat. Kalau punya NPWP dia 2%, kalau tidak punya NPWP nominalnya ada 4%. Sama, tidak ada batasan. Kemudian untuk perjalanan dinas itu tidak dikenakan pajak. Jadi contohnya kalau misalkan perjalanan dinas itu contohnya seperti Bapak Ibu penelitian atau kegiatan pengabdian ke luar kota, ada tiket, membutuhkan tiket kereta api atau ada tiket bis atau transport, itu tidak ada pengenaan pajaknya. Sifatnya berupa ad cost, ada bukti tiket perjalanan, kwitansi. Ya, kalau sewa kendaraan gimana Pak? Kalau sewa kendaraan berarti masuknya ke sini, pasal 23. Jadi ini perjalanan dinas ini maksudnya berupa tiket. Tiket pesawat, tiket kereta, tiket bis, atau lain-lain ya, yang bisa dipersamakan dengan itu.
Kemudian biaya kontribusi, kalau misalkan Bapak Ibu kontribusi ikut, istilahnya apa ya, kalau kami biaya kontribusi itu kayak mengikuti seminar-seminar gitu ya, seminar dan sebagainya, itu kalau di kami tidak dikenakan pajak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan kami berkaitan dengan rencana pembayaran penelitian yang tahap kedua ini. Jadi kalau bagaimana dengan pajak pembelian barang atau jasa yang sudah terbayar oleh rekan atau toko? Apakah dipungut lagi pajaknya untuk persyaratan pembayaran tahap kedua? Tidak. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau dalam pembayaran belanjanya itu sudah dipungut pajaknya oleh rekanan, sudah dibayar oleh rekanan, maka tidak akan kita terbitkan e-billing lagi karena sudah dibayar oleh toko. Sebagai gantinya, maka Bapak Ibu cukup melampirkan bukti setor pajaknya yang sudah dibayarkan oleh rekanan. Contohnya seperti ini. Kita kembali lagi ke tabel tadi. Nah, kita boleh ke sini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ya, yang nominalnya kecil aja ya. Nah, misalkan ini ya, ada fotokopi. Ada fotokopi untuk biaya penjilitan dan biaya pencetakan. Nominalnya 300.000. Nah, dari 300.000 ini ternyata rekanan itu sudah membayarkan sebesar 6.000, maka panjenengan tidak akan kita terbitkan lagi e-billingnya untuk pembayaran pajaknya karena ini sifatnya terutang yang Bapak Ibu wajib bayar di termin kedua. Nah, terus berarti apakah nanti tetap dicantumkan di sini? Ya, tetap dicantumkan di sini tapi dikasih note ya, dikasih tanda. Jadi ketika ada pajak yang sudah terbayar oleh rekanan, maka Bapak Ibu cukup menandai saja, nanti kita yang akan melakukan verifikasi ulang. Bahwa ini sudah terbayar pajaknya sebesar Rp6.000 oleh rekanan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, tidak akan kami potong lagi atau kita terbitkan e-billingnya apabila Bapak Ibu sudah melampirkan bukti setor pajak dari rekanan. Kecuali kalau misalkan di sini sudah tertulis 6.000 tapi tidak ada catatan atau tidak ada note yang menyebutkan bahwa sudah terbayar oleh rekanan, maka 6.000 ini maka akan kita perhitungkan sebagai dasar penerbitan e-billing untuk kita serahkan kepada Bapak Ibu untuk kemudian dibayarkan ke kas negara. Seperti itu. Terus pertanyaan tadi yang kedua yang sering ditanyakan. Nah ini kemarin juga masih hot-hotnya ini. Jadi bagaimana dengan pembayaran belanja publikasi? Apakah perlu dipotong pajaknya? Setelah kita komunikasi dengan satker lain, beberapa satker lain itu ternyata untuk pembayaran publikasi internasional tidak dipotong pajak. Ya Pak Imam. Jadi hasil diskusi kita dengan kantor pajak kemarin itu kalau kita lihat di best practice-nya di tempat lain itu termasuk di pusat ya yang saya dapat info itu juga tidak dipungut pajaknya itu Pak Imam. Jadi monggo tidak perlu ada kekhawatiran lagi untuk pertanyaan ketika ada pembayaran publikasi internasional harus dipotong pajaknya. Itu kita agak kesulitan juga secara teknis, kita kesulitan banget. Karena kita memang tidak pernah untuk belanja itu ya. Di kami di kantor pusat, maksudnya di kantor pusat itu kita tidak pernah melakukan belanja publikasi internasional. Nah, yang terbiasa melakukan itu kan P3M selaku lembaga penelitian ya kita sharing. Kita sharing itu ternyata di tempat lain untuk publikasi
internasional tidak dipungut lagi pajaknya. Gitu Pak Imam. Ya, ya. Ya, Mas Agung. Oke. Nah, mungkin dari apa yang sudah kita jelaskan, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Monggo. Sebelum ada pertanyaan, jangan lupa selain melaporkan keuangan itu juga disertai dengan kwitansi. Kalau pengalaman yang dulu, ya, kalau pengalaman yang dulu itu ada yang cuma menyetorkan jumlah keuangannya saja, tapi tidak melampirkan tidak melampirkan bukti kwitansinya. Itu Oh ya. jangan lupa itu. Iya Pak, sudah kita kasih note juga di sini ya, di slide ini ya. Jadi untuk pembayaran apapun itu pasti harus ada disertai bukti penerimaannya. Kalau dia belanja honor, pembayaran honor, berarti ya pasti ada tanda terima honornya. Entah itu kwitansi biasa dari peneliti kepada pihak lain, atau para peneliti membuatkan format tabel gitu, tanda terima, nggak apa-apa, kita tetap bisa menerima itu. Ya. Yang terpenting ada tanda tangan penerimanya. Kemudian untuk yang belanja barang atau jasa, tetap kita membutuhkan nota atau kwitansi ya. Jadi kalau misalkan ada rekap belanja barang yang tidak cocok dengan nota atau bukti keuangannya, ya pasti kita akan konfirmasi ulang. Jadi yang benar yang mana? Kalau misalkan yang benar kwitansinya, berarti nominal yang direkapnya kita sesuaikan, atau sebaliknya kalau ternyata yang benar direkapnya, berarti mungkin ada kwitansinya yang kurang tersampaikan, atau istilahnya kayak ketelisut gitu ya. Sering juga. Jadi ada belanja barang, rekapnya itu nilainya 500.000, tapi setelah kita telisik bukti keuangannya hanya 300.000. 200.000 yang mana? Ya, ternyata masih kesingsal atau masih belum sempat terlaporkan. Nah, itu kita bisa susulkan bukti keuangannya. Yang penting antara bukti-bukti atau kwitansinya sama dengan rekap belanja yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Ngoten? Oke. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita sharing supaya nanti tidak bingung. Monggo. Sinten nih? Amin, Pak. Oh, Pak Amim, monggo Pak Amim. Oke. Silakan Pak. Langsung saja ke Pak Agung. Minta tolong bisa digeser ke slide yang SBM tadi Pak Agung. Nah, pertanyaan saya begini Pak Agung, yang pertama. Yes. Di dalam penyusunan proposal saya kemarin, M2022 ini. Sehingga otomatis di perhitungan RAP yang kami ajukan di proposal kemarin, ya, itu belum mengacu ke SBM ini yang 2022 ini. Sehingga otomatis kan ada perbedaan nilai Pak Agung. Itu bagaimana? Kalau perbedaan nominalnya di bawahnya tarif ini nggak apa-apa, Pak. Kalau lebih dari ini? Kalau lebih nanti akan contohnya jadi ini pengolah data. Iya. Ini kemarin usulan saya lebih dari ini karena melihat jumlah orangnya. Sementara SBM 2022 ini cuma 1.500.000 ini. Yang diusulkan berapa Pak kemarin? Lebih dari ini karena jumlahnya 2 orang. Ini kan satu orang ya. Iya, ini kalau ngajunya ke sini, iya Pak, maksimalnya 1,54. Iya. Oke. Ini tidak ada perubahan Pak, dari yang tahun kemarin tetap sama Pak. Sama ya? Iya, dari SBM 2020, 2021, 2022 sampai sekarang untuk tarif ini tidak ada kenaikan, maksudnya dari pusat nggak ada penyesuaian. Oke.
Jadi Tapi tetap nanti saya menyesuaikan dengan mengurangi jumlah orangnya gitu ya mungkin ya. J, monggo. J, Pak. Terus yang kedua sekaligus yang terakhir Pak Agung, Oke. proposal kami kemarin ada satu item belanja. J, Katakan nilainya 1 juta, nggih. Oke. Kemudian ada kekurangan anggaran untuk pos belanja yang lain. Nah, yang 1 juta tadi saya tiadakan untuk mengcover kekurangan belanja barang yang lainnya tadi. Itu bagaimana? Boleh atau tidak? Kekurangan itu maksudnya ngitungnya dari mana, Pak? Begini Pak Agung ya. Saya misalkan belanja MOS ya. Iya. Di proposal saya ada item itu belanja MOS nilainya 500.000 katakan. Oke. Kemudian ada belanja kertas. Iya. Ternyata anggaran untuk belanja kertas ini kurang. Maka saya tidak jadi beli MOS, anggarannya saya gunakan untuk mengcover belanja kertas. Boleh atau tidak? Gini Pak, untuk yang masalah belanja yang tidak sesuai dengan proposal nggih maksudnya. Iya. Itu kan dari awal kami kan tidak menerima itu Pak, istilahnya rancangan untuk belanjanya Bapak Ibu itu seperti apa untuk penelitiannya. Oh gitu. Jadi itu saya kembalikan lagi ke P3M selaku ngasih ketika item belanja itu yang bisa mengasih itu P3M Pak. Kami di nominalnya sih. Kami di rambu-rambunya di nominalnya. Jadi kalau sepanjang dari P3M itu sudah memperbolehkan ada perubahan item belanjanya. Terus yang terpenting secara LPG-nya itu ada gitu ya. Tidak melebihi, ya ada, terus tidak melebihi dari pagu kontrak. Ya kalau kami sih tidak masalah. Yang terpenting dari P3M-nya itu sudah meng-approve istilahnya ketika ada perbedaan antara proposal dengan realisasinya. pelaksanaannya, betul. Iya, Pak. Iya. Dari saya itu saja Pak Agung, matur nuwun. Sama-sama, Pak. Itu yang barang yang di cover itu. Halo Pak Amin. Halo Pak Amin. Nggih, Pak Imam. Pak Amin. Nggih. Halo Pak Amin. Iya. Dengan Mas Agung itu ya yang di cover pelaporan di keuangan di proposal ya. Iya. Ya, kalau saya sebenarnya dengan Mas Agung ya, maksudnya yang penting tidak melebihi target dari mamanya Pak Amin dapat 6 juta mamanya. Ya, berarti kan tidak boleh lebih dari 6 juta. Oke. Intinya ada perubahan item belanja diizinkan sementara nilainya tidak ada perubahan, ngaten nggih. Nggih. Terus nanti Mas Agung nggih. Halo, iya Pak. Oke. Sepakat Pak. Sepakat. Yang penting tidak melebihi dari itu. Yang penting rambu-rambunya tadi itu tidak untuk kepan apa. Iya. Ya silakan Gus Buyi. Saya sependapat. Tapi yang penting tidak melenceng jauh-jauh. Dan itu satu jenis nggih Pak Hamim nggih. Kan ATK BHP nggih. Iya, betul. Jadi misalkan semula saya menganggarkan belanja spidol dan kertas, nah saya tidak jadi belanja spidol karena untuk pembelian kertas kurang, ngaten lho, Pak. Oke, siap. Tanya aman. Oke, aman Pak Hamim niku. Nggih, suwun. Aman terkendali. Terus monggo yang lainnya silakan. Nanti Mas Agung bisa di-share ke teman-teman atau Mas Agung atau nanti saya share ini apa yang dipresentasikan oleh Mas Agung ke teman-teman nanti. Siap. Mas Agung ini menegaskan kembali nggih. Iya Pak, gimana Pak? Bahwasannya
laporan pajak ini Nggih, sebagai prasyarat untuk pencairan 30% ngoten nggih. betul. Betul, Nggih. Bapak. Jadi supaya kita sama satu frekuensi Iya, bahwa pencairan ini pelaporan pajak yang kita laporkan 100% ini untuk prasyarat mencairkan yang 30%. betul. Sama seperti tahun kemarin, Pak, tidak ada perbedaan. Nggih, nggih. Siap. Cuma nanti bedanya yaitu di termin 30% yang kedua itu Bapak Ibu akan menerima utuh gitu aja sih. Tidak Nggih. ada istilahnya potongan pajaknya kecuali untuk yang honor. Kalau honor ada komponen biaya honor dan itu sudah memenuhi aspek perpajakannya ya kita akan potong langsung di awal. Oke, ketika termin kedua Bapak Ibu sudah terima sebesar yang sudah dipotong PPh 21-nya. Tapi kalau untuk yang belanja barang atau jasa kami tidak bisa potong, kami hanya bisa membantu menerbitkan e-billing tadi ya yang bisa digunakan sebagai dasar pembayaran pajak Bapak Ibu melalui bank persepsi gitu. Oke. Mas Agung izin bertanya. Iya, Pak. Jadi nanti yang dikumpulkan oleh teman-teman yang pertama laporan keuangan nggih. Laporan keuangan dengan bukti nota, Iya. kemudian akan diverifikasi oleh tim keuangan Iya. Penghitungan pajak dari ketua penelitinya apakah sudah tepat atau ada yang masih kurang gitu nggih. Iya. Nah, setelah sudah terverifikasi oleh keuangan, kemudian ketua peneliti akan membayar pajak Iya. yang kolektif setelah Betul. dibuatkan e-billing, Iya. kolektif di P3M, kemudian nanti P3M yang akan membayarkan pajaknya secara kolektif ngoten nggih. Oh, siap. Wah, itu sangat membantu sekali, Pak. Oke, saya simpulkan gitu biar Iya. tidak ada yang miss itu. Betul. Dan nanti Betul. pajaknya saya yakin dan tidak semua yang ada di tabel itu kan kena pajak kan nggak semuanya Mas Enggak Agung. semua, enggak semua. Ya, Oke. iya, kan ada norma-norma tertentunya tadi Ya, kan, Pak. betul. Tabel itu. Oke. Berarti Siap. kan nanti paling pajaknya kan ini Kecil, sebenarnya Pak. kan pajaknya kecil terus Iya. ya mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin yang harus kita sadari juga uangnya tidak begitu banyak, hanya sekitar 350 juta. Tetapi karena uang itu terpecah menjadi 56 judul, sehingga pajaknya kan ngerinyik gitu nih, Mas Agung nih. Betul. Belanjanya Iya. jadi ngerinyik juga. Betul. Sebenarnya kata Pak Nova enak langsung sak miliar, baru tiga wong siji gitu. Waduh, Itu kan pajaknya gampang gitu, tidak langsung ngeruinya gitu. kelihatan. Oke. Iya, Monggo Pak, Bapak terus, Ibu Pak. kalau ada yang ditanyakan atur nuwun Mas Agung Iya, sami-sami. pencerahannya. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh ya, mungkin nanti gini Pak Imam, kita akan ketemu dulu. Ya. Kita diskusi lagi untuk masalah itu Pak, penentuan tanggal-tanggalnya itu Pak. Karena kan tadi yang kita bahas kan sebelum tanggal 7 Oktober kan gitu. Nah, sebelum tanggal 7 Oktober itu kan biasanya kan kita kumpul dulu Pak. Kita ngobrol-ngobrol untuk penentuan yang pra tanggal 7 itu tahapannya kayak misalkan ngumpulin laporan bukti-bukti keuangannya itu biasanya tanggal sekian nanti biasanya kan kita susun. Oke, kita diskusi dulu di situ. Ya. Tapi yang untuk SMS tetap tanggal itu Mas Agung. Siap. Masalah pelaporan nanti kita koordinasi. Lebih lanjut. Betul. Bapak Ibu, ada pertanyaan kalau tidak ada? Diakhiri. Kalau masih ada yang mengganjal nanti bisa bertanya lewat WA atau telepon. Bagaimana?
Kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan hari ini tentang sosialisasi pelaporan keuangan, penelitian, dan PKM. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam melaksanakan penelitian dan PKM ini lancar, tidak ada kendala apapun, dan semuanya dapat melaporkan keuangannya dengan baik. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Agung, matur nuwun Bapak Ibu Matur nuwun semuanya. Sami-sami. Tolong jangan lupa di share ya Pak materinya. Siap. Tunggu. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Imam. Ini pun pelajar yang validasi. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun saya. Izin deh nggih Pak. Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum. Ora mau nih, mau ngene mati. Tapi mancapnya terus hitam loh.